Ducati dan Audi merupakan bagian dari Volkswagen Group, yang memperlancar proses bagi Marquez bersaudara untuk mendapatkan sponsor baru ini. Kami sangat bangga bahwa mereka adalah duta besar untuk Audi dan mereka mengendarai Ducati, ujar Direktur Pelaksana Audi, José Miguel Aparicio. Marquez bersaudara itu akan menggunakan mobil Audi dalam mobilitas sehari-harinya. Keduanya akan menggunakan dua sedan sport dengan cap RS. Yang tertua, Mark, telah memilih Audi RS6 Avant Performance. Mobil itu dibekali mesin biturbo TFSI V8 yang menghasilkan tenaga 463 kW, 630 HP. Torsi maksimum 850 Newton melalui penggerak semua roda permanen Quattro. Audi RS6 Performance ini berakselerasi dari 0 hingga 100 km/jam hanya dalam waktu 3,4 detik. Saya sangat senang dengan kesepakatan yang menyatukan saya dengan salah satu merek terkemuka di dunia otomotif, kata Marc Marquez. Kami berdua membawa nilai-nilai seperti peningkatan dan ketekunan dalam DNA kami. Saya percaya bahwa ini akan menjadi awal dari jalan yang indah bersama di tahun 2024, tambahnya lagi. Kemudian, di balik gegap gempita para pembalap yang performanya sangat mengagumkan, ada sebagian lainnya yang menelan pil pahit di MotoGP Qatar 2024 akhir pekan lalu. Salah satu yang paling parah adalah pembalap baru tim Repsol Honda di MotoGP 2024, Luca Marini, yang benar-benar tak bisa melakukan apa-apa di sirkuit Lusail. Nasib Luca Marini bisa dikatakan sebagai yang paling mengenaskan, jika dibandingkan dengan performanya di MotoGP Qatar 2023 saat masih membela VR46 Racing Team. Bayangkan saja jarak antara MotoGP Qatar 2023 dan 2024 sebenarnya hanya berselang sekitar kurang dari 4 bulan saja. Namun 4 bulan tersebut ternyata cukup membuat performa pembalap bernomor 10 ini terjun bebas bagaikan langit dan bumi. 4 bulan lalu adik Valentino Rossi ini adalah pemegang pole position. Peraih podium dalam 2 balapan di sirkuit Lusail. Uniknya pada akhir pekan lalu, Maro benar-benar sah menjadi juru kunci di hampir semua sesi yang diadakan di Qatar. Marini hanya meraih P21 pada sesi kualifikasi, cuma unggul dari Franco Morbidelli yang memang belum bisa tampil maksimal setelah cedera selama sebulan lamanya. Ia juga cuma sanggup meraih P21 pada balapan sprint dan P20 pada balapan utama, itu pun terbantu dengan beberapa kondisi. Ada Fabio Di Giannantonio yang crash saat sprint, dan juga Jack Miller dan Raul Fernandez yang juga crash saat balapan utama. Banyak yang menilai pembalap asal Italia ini terlalu berani pindah ke HRC, saat performanya berada di titik yang bagus bersama tim milik kakaknya. Kendati demikian sang rider sendiri tetap percaya diri, ia bisa memperbaiki performa Honda ke depannya. Sayangnya pada lap pertama aku mengalami masalah motor yang membuatku kehilangan banyak waktu dari rekanku. Seperti yang telah kami duga, balapan ini membantu kami mengumpulkan data, menemukan jalan, dan berkembang langkah demi langkah, ujar Marini. Aku senang dengan tim, kami bekerja sama untuk menemukan cara yang tepat. Aku tahu itu tidak akan mudah tetapi aku senang dengan posisiku saat ini. Kami akan meningkatkannya, jelasnya. Sementara itu, Marc Marquez bahkan nyaris naik podium. Dia bisa memberi persaingan kepada Jorge Martin, pramak Ducati. Mendapati hal tersebut, Tardozzi menyatakan bahwa Marc Marquez masuk kandidat untuk menempati kursi tim pabrikan pada 2025. Dia diyakini akan bekerja makin apik setelah ini. Marquez gagal meraih podium pada balapan pertama bersama Gresini. Meski begitu The Baby Alien tampil impresif dan nyaris meraih podium. Start dari posisi 6, Marquez finish kelima di sprint race dan finish keempat saat balapan MotoGP Qatar 2024. Baru satu balapan dijalani, Marc Marquez sudah membuat para rival khawatir. Juara bertahan Francesco Bagnaia langsung menyebut Marquez sebagai rival usai balapan pertama di Qatar. Marquez benar-benar melakukan pekerjaan dengan baik dan finish keempat. Dia Marc Marquez, juara dunia 8 kali, jadi saya sudah prediksi dia akan kompetitif. Saya tidak tahu apakah dia akan menjadi kandidat juara, tapi yang pasti dia akan menjadi salah satu rival, ujar Bagnaia dikutip dari Marca.
Pembalap KTM Brad Binder yang menjadi runner-up MotoGP Qatar 2024 juga sependapat dengan Pecco Bagnaia. Sementara pembalap Aprilia, Aleix Espargaro, sudah meyakini Marquez menjadi salah satu kandidat. Saya sudah melihat sangat jelas bahwa dia akan menjadi kompetitif dan akan berada di puncak. Sejak dia bergabung dengan Gresini dan meninggalkan Honda, kami semua tahu dia akan menjadi pembalap yang kompetitif, ucap Espargaro. Sementara runner-up MotoGP musim lalu, Jorge Martin, menyebut Marquez sebagai pembalap yang akan sangat sulit dikalahkan. Marquez sangat kompetitif dan dia akan sangat sulit dikalahkan, ucap Martin. Balapan kedua musim ini akan berlangsung di MotoGP Portugal di sirkuit Portimao, 22 hingga 24 Maret mendatang. Sementara itu, penilaian menarik terkait Francesco Bagnaia dan Enea Bastianini usai MotoGP Qatar 2024 datang dari bos Ducati, Gigi Dall'Igna. Seri perdana di sirkuit Lusail praktis berlangsung cukup indah untuk tim Lenovo Ducati. Kedua pembalap mereka kompak menunjukkan aksi yang solid. Bagnaia keluar sebagai juara setelah sempat kurang greget di sesi kualifikasi dan sprint. Di satu sisi, Bastianini juga tak mau kalah dan mengamankan posisi 5 besar pada balapan utama. Fokus Dall'Igna usai seri kemarin jelas kemenangan yang direngkuh oleh Pecco. Baginya itu adalah kemenangan yang penting. Bagaimana tidak? Kemenangan ini sekaligus menjadi sinyal baik untuk mereka sendiri maupun lawan. Saya tidak mau melebih-lebihkan, tetapi sungguh hebat, ujarnya, dilansir juara.net dari Motosan. Ini adalah pencapaian yang penting. Karena menang pada balapan perdana berarti memulai musim dengan cara terbaik. Hal itu juga berarti memberikan sinyal baik untuk kami pribadi serta rival. Tetapi, itu semua karena semua dimulai tidak dengan baik. Bisa dibilang kami memulai dengan kesulitan. Hal tersebut bisa kami perbaiki dengan cepat dan cara terbaik, tambah Dall'Igna. Lanjutkan komentarnya. Si bos mulai membahas performa dua pembalapnya. Rapor bagus dia berikan untuk Bagnaia yang menangi balapan. Sementara itu, Bastianini tetap dapat pujian karena finish mendekati zona podium. Soal Enea, dia butuh faktor daya ledak. Meski begitu, melihat dia menyabet posisi 5 adalah hal yang menenangkan. Dia menggondol poin penting untuk tetap membuatnya bersama jajaran pembalap terbaik. Kembali menggondol tempat sebagai pemeran utama seperti yang memang dia layak dapatkan, imbuh Dall'Igna.